tanggung jawab yang besar. Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga. Kami adalah trio, ya, dari Wamen, 3-in-1, dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin. Mungkin Pak Womenso, Pak Anggito mau tambahkan? Berarti posisinya Wamenkyu ya? Wamenkyu berarti ada 3, Pak. Betul. Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi, dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya. Ada pembicaraan mengenai badan Menteri mana, Pak? Enggak gini, jadi kami ini 3-in-1 ya, trio, bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari Menteri Keuangan. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara. Ya. Jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Bahkan beliau tadi menyebutkan Kamboja ya 18%. Nah, kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Apa itu termasuk pembicaraan mengenai tarif pajak, Pak? Tidak spesifik. Pokoknya optimalisasi Teknis akan kita bicarakan di kementerian. Oke, baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita semua sama. Ada berikut. Mbak Sarah, ini artinya sudah dikonfirmasi ya bahwa Wakil Menteri Keuangan akan diisi oleh 3 tokoh, seperti itu? Halo? Ya, Mbak Sarah, tadi baru saja kita dengarkan pernyataan ada Thomas Yuwandono, Anggito Abimanyu, dan ini disebutkan bahwa ia mengkonfirmasi ditawarkan oleh posisi Wakil Menteri Keuangan. Apakah ini artinya mengkonfirmasi bahwa ada 3 Wakil Menteri di Kemenkeu? Maaf, tadi pada saat beliau bicara saya tidak bisa mendengar, jadi saya tidak bisa berasumsi hal tersebut. Kalau beliau tidak menyebut jumlahnya ya berarti belum ada konfirmasi. Belum ada konfirmasi, baik. Semuanya akan diumumkan tanggal 20 Oktober malam ya Mbak Sarah ya? Betul sekali dan tidak mungkin ada yang mencoba untuk melangkahi hal tersebut. Tapi kenapa sih pertemuannya hanya sebentar, kurang lebih kalau dihitung rata-rata gitu hanya sekitar 10-15 menit dari setiap tokoh yang hadir? Ya mungkin itu hanya mereka dan juga Pak Prabowo yang tahu. Sekali lagi bahwa sebelumnya kan sudah ada evaluasi dan beliau di sini mungkin hanya mengkonfirmasi mereka apakah mampu menjalankan apa yang beliau visi misikan untuk kedepannya. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini tadi disebutkan ada Pak Thomas, Pak Anggito Abimanyu sudah bertemu dengan Pak Prabowo, disebutkan akan mengisi Wakil Menteri Kementerian Keuangan. Apa yang bisa Anda lihat di sini? Sama seperti Mbak Sarah, saya nggak dengar pernyataan mereka langsung ya, karena tidak dibuka oleh Kompas tadi, kita tidak dengar. Ya pertama, selama ini memang kalau nama Mas Anggito sama Mas Thomas Yuwandono kan memang lebih dekat dengan Kementerian Keuangan. Bahkan Mas Thomas Yuwandono adalah Wakil Kementerian Keuangan saat ini kan, Wakil Menteri Keuangan saat ini. Jadi saya kira kalau beliau ditempatkan di situ juga hal yang wajar. Selain itu juga Menteri Keuangannya kan profesional non partai. Jadi kalau ada Mas Thomas Yuwandono di situ yang sudah lama dekat dengan Pak Prabowo dan bagian dari tim Pak Prabowo selama ini, itu kan akan menjadi jembatan untuk menguatkan koordinasi secara administrasi dan terutama politik antara Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan Pak Prabowo kan gitu. Karena Kementerian Keuangan ini salah satu kementerian sangat-sangat strategis kan dan sangat menentukan. Nah cuman tadi itu saya seperti karena tidak dengar apakah 3 orang ini menyebutkan bahwa mereka akan jadi Wakil Menteri Keuangan atau mereka ditugaskan untuk membantu di bidang keuangan. Kan kita juga pernah mendengar ada kemungkinan pembentukan badan baru kan, yaitu Badan Penerimaan Negara atau apalah namanya seperti itu. Ya. Dan mungkin saja salah satu di antara 3 orang itu kan ditempatkan di sana, kecuali kalau memang sudah disebut bahwa mereka Wamenkeu gitu. Nah kalau kita melihat banyaknya
calon-calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan yang dipanggil, itu sudah cukup jelas bagi kita bahwa jumlah atau besaran strukturnya akan lebih banyak. Ya, tidak lagi 34 seperti yang lalu. Nah, kalau jumlahnya lebih banyak, itu berarti kan ada sejumlah kementerian yang kemungkinan besar akan dipisah kan, atau dibentuk menjadi beberapa bagian. Entah itu salah satu jadi badan, entah kemudian dijadikan beberapa kementerian dan sebagainya. Misalnya itu ya satu ya. Kalau Kementerian Keuangan kita pernah mendengar akan ada badan baru namanya Badan Penerimaan Negara. Itu berarti kan akan mengubah struktur di Kementerian Keuangan. Karena Badan Penerimaan Negara itu kan terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak, ya kan? Kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan sejumlah bagian Kementerian Keuangan lainnya yang selama ini berada menjadi bagian dari Kementerian Keuangan. Ya. Ditahan dulu Mas Jayadi, kita akan simak pernyataan terbaru dari tokoh yang hadir di Kertanegara. Nanti diumumkan secara resmi. Dikit-dikit Pak. Soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum ya, yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin nggak enak. Intinya yuk saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu berlalu. Ini bertiga sepaket ya Pak. Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Haikal Hasan yang menyebutkan bahwa pembahasan yang ia lakukan dengan Prabowo Subianto adalah bagaimana membentuk Bank Indonesia untuk lebih baik. Tapi terkait di posisi mana ia akan ditempati masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas TV.